bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tadi adalah ayat dari Filipi 1 ayat 21, kutipan ayat yang kita akan baca hari ini pasal Filipi pasal 1. Dan mau nyapa teman-teman juga nih, kita udah lama OBR lagi. Halo Koben, Ya. Alvin, apa Baik, kabar? Shalom. baik, shalom. Baik, selamat malam. Yang menyapa teman-teman juga yang menyaksikan baik dari YouTube, Instagram, atau media sosial lainnya. Semoga dalam keadaan baik dan selalu sehat. Amin. Dan keep on fire untuk mencari kebenaran dan haus akan firman Tuhan selalu. Amin. Nah, kita di pertemuan sekarang kita mau bahas masuk ke dalam Filipi. Mungkin ada background yang mau diceritain kok, atau langsung mau baca? Oke, surat Paulus di jemaat Filipi. Mungkin sedikit aja ya. Jadi ini Ya. surat ditujukan ke jemaat di Filipi. Nah, Filipi ini satu daerah yang kekuasaan Romawi, pemerintahan Romawi. Ya, Filipi ini kalau kita lihat nanti bisa di Google juga, yang sekarang ini letaknya itu sebenarnya di negara Yunani, Greece sekarang, gitu. Ya. Nah, di saat itu, tapi daerah ini nih udah jadi kekuasaannya bangsa Romawi. Nah, di Filipi ini sendiri, bangsa Romawinya jadi dikasih tempat nih, ditunjuk sama Kaisar Agustus. Oke, ini orang Romawi boleh pada kesana semua, ini jadi tempat kalian gitu. Jadi mereka tuh kan yang lebih berkuasa gitu ya. Terus secara status juga kayak jadi lebih tinggi. Nah, orang-orang yang di sana tuh kayak ada dua status gitu loh jadinya. Ya. Nah, terus di sana ada, jadi surat ini ditulis sama Paulus tuh di dalam penjara sebenarnya. Nah, itu yang kita udah pernah baca di Kisah Para Rasul San dulu. Ya. Mungkin sedikit kalau buat teman-teman yang dulu belum pernah ikut kita baca Kisah Para Rasul, itu di Kisah Para Rasul 16. Itu coba kalian buka sebentar di Kisah Para Rasul 16. Itu ada satu 16. ya, Kisah Para Rasul 16. Nah, di situ kan ada yang di perikop yang ketiga, itu kan Paulus di Filipi judulnya. Ketemu? Paulus Ayat 13. Ya. Nah, dari ayat 13 itu sampai habis itu di perikop berikutnya juga tentang kepala penjara Filipi, itu semua tentang Filipi gitu loh. Ya kan? Makanya bisa relate-nya ke Filipi sama surat ini, karena ada background-nya yang ditulis sama Lukas di Kisah Para Rasul tentang Filipi. Ya. Nah, di situ dulu kita udah pernah baca, San. Paulus di Filipi ini ya. Dia ke sana, habis itu dia di penjara, ditangkap, terus dia masuk ke dalam kepala penjara Filipi ini, malah kepala penjaranya ini akhirnya jadi orang percaya juga gitu. Ingat cerita ini ya? Iya, gitu. Nyanyi ya. Ya, terus dia tanya gitu sama siapa? Dia tanya sama Paulus sama Silas kan, dia tanya nih di ayat 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Kan dia tanya gitu. Iya. Padahal kan ini orang Romawi nih, gitu loh. Tapi meskipun Paulus di dalam penjara, enggak stop dia untuk tetap mengabarkan kabar baik. Gitu. Gospel itu tetap jalan, mau dimanapun ditaruh pun nggak masalah. Gitu. Basically, makanya habis itu Paulus tulis surat untuk jemaat di Filipi ya, kira-kira konteksnya seperti itu. Ya. Nah, di situ jawab mereka 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, biasanya di stop sampai di situ doang. Seakan-akan otomatis kalau satu orang percaya, sisi rumah selamat. Tapi kan itu sebenarnya di ayat 32 kita udah pernah bahas sebelumnya, San, ya kan? Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Jadi orang yang selamat ini juga punya tugas untuk memberitakan, bukan karena dia udah satu percaya terus yang lain sini mau otomatis bisa selamat gitu. Tapi tetap harus memberitakan. Gitu. Oke, itu sekilas dari Kisah Para Rasul 16 yang tentang Filipi. Nah, mungkin kalau teman-teman yang mau lihat sedikit background-nya bisa baca di Kisah Para Rasul. Nah, hari ini kita mau baca Filipinya, surat kepada jemaat di Filipi. Ya, jadi ini konteksnya surat ini ditulis oleh Paulus di dalam penjara. Kita mau lihat dia tulis apa di dalam penjara. Ya. Satu lagi sebelum kita baca, menarik juga tulisannya Paulus tuh banyak ditulis di dalam penjara gitu. Ya, gitu. Dalam keadaan lagi di penjara, tapi dia bisa nulis sesuatu yang sangat bermutu, berkualitas, ya kan? Ya kan, seperti ini gitu loh. Ini kan gue kepikiran. Kayaknya memang Tuhan mengatur untuk dia di penjara supaya bisa nulis dan bisa sampai di kita saat ini loh. Karena dia di penjara. Kalau dia nggak di penjara mungkin dia nggak. Jalan terus ya, jalan terus ya. Aja.
Iya. Karena Oke. pada Saja zaman gitu. itu belum ada recording ya. Iya, belum bisa direkod ya sampai jalan ya. Iya, Iya. iya. Jadi Iya. surat bisa tersebar sampai hari ini. Iya. Sampai hari ini karena Iya. dia di Iya. penjara gitu Iya. kan. Berarti ya Iya. emang ada jalannya. Oke, kita baca aja ya Yes. langsung. Gua baca dulu perikop yang pertama, Hmm. kedua, nanti kalian yang yang lanjutin seperti Iya. biasa ya. Jadi salam. Nah, biasa ya. Paulus itu salam dari Paulus dan Timotius. Berarti ada Paulus sama Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Dengan para penilik jemaat dan diaken. Ya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya, ini sangat udah kayak trademark ya dari Paulus ya, kayak gini gitu. Oke, next, ucapan syukur dan doa. Ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Keren tuh kalimatnya Paulus tuh, selalu kayak nggak ada yang sia-sia gitu. Setiap katanya itu dipikirkan dengan luar biasa. Ya karena memang diilhami juga kan oleh Roh Kudus. Ya Tuhan juga yang suruh dia tulis gitu jadinya. Ya kan? Ya. Oke, mau dibahas yang bagian mana? Silakan. Mungkin gue dulu ya. Ya. Di yang ke-6 tadi, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah ini kayaknya ada dimension 2 kali. Yang kedua kali di yang ke-9, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah ini hari Kristus dimention 2 kali. Apakah ini maksudnya hari yang Tuhan Yesus akan datang kembali yang kedua kalinya? Gitu. Nanti mungkin bisa dibantu sama teman-teman juga ya buat jelasin ini. Gitu. Cuma dari bacaan ini juga jelas ya, maksudnya pesan-pesan Paulus yang dia tulis sampai dengan hari ini kita masih bisa baca. Kalau dari gue pribadi, di sini pesan yang jelas bahwa apa yang Tuhan mulai, dia akan genapi segala sesuatunya. Gitu. Dan kita, bagian kita adalah meneruskannya sampai pada akhir, pada hari Kristus Yesus. Jadi bagian kita itu terus mengabari berita kabar baik, keselamatan, kerjakan keselamatan itu, dan juga, tapi bagaimana mengabarkannya itu another thing juga gitu. Karena banyak orang menggebu-gebu mengabarkan, tapi mungkin dengan di sini kan ditulis ya, kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Gitu. Jadi kasihmu makin melimpah, pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian. Gitu. Nah di sini memang Paulus tadi yang Koben juga bilang, kata-katanya itu memang highlight gitu. Jadi bagaimana kita memberitakan, bagaimana kita mengerjakan keselamatan, di sini juga ada pesan-pesan gitu. Kasihmu makin melimpah, pengetahuan yang benar gitu, bukan pengetahuan yang baik, tapi pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Nah ini jadi juga, berarti kan ini kalau yang gue dapat berarti ini tuh
sehingga kamu dapat memilih menjelang hari Kristus. Jadi ini kayak sesuatu yang nggak stop ya, continue gitu loh. Jadi terus bersambung setiap harinya sampai menjelang hari Kristus. Jadi ya bagian memberitakan kabar baik, mengerjakan keselamatan itu tuh bukan 1 kali 2 kali, sehari 2 hari gitu, tapi setiap harinya selama kita hidup gitu, atau bahkan ya sebelum Yesus Kristus datang kembali gitu. Nah, di sini juga highlight juga nih yang terakhir, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Gitu. Nah, ini mungkin satu apa ya namanya? Kalau orang bilang ini satu statement yang luar biasa gitu. Yang maksudnya terlepas dari mungkin kita kabarkan kepada orang yang sudah atau belum percaya, terutama ya ini dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah gitu. Jadi buah-buah kebenaran yang kita hasilkan, ini orang akan melihat gitu dan memuliakan nama Tuhan yang dipermuliakan gitu. Ini juga bagian dari cara kita untuk kerjakan keselamatan buat jiwa-jiwa orang-orang ya. Gitu. Ini sih kalau dari gue yang dapat. Oke, very good. Irsan? Iya. Yang dari gue paling biasa nih ayat favorit untuk yang ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Bisa dipakai buat gue ke cewek juga nih. Kemarin tuh udah ada ya di mana ya? Kemarin ada tuh lagi. di mana? Di Filemon. Filemon juga sama ya? Filemon ada juga. Iya. Sama ya? Iya. Kalau di Filemon ada dalam doaku. Iya. Sama tuh ya kan? Gitu. Iya. Ya, ini maksudnya Paulus di dalam, maksudnya tadi Koben bilang di dalam penjara gitu kan. Maksudnya kita ngelihat di dalam penjara pun Tuhan bisa pakai dia luar biasa gitu. Selalu dia dengan hati yang selalu mengucap syukur, dia dengan selalu berdoa, dengan apa ya, dengan hati yang gembira gitu. Walaupun dia berada dalam situasi yang sulit. Karena dia tahu sebenarnya itu misi. Ya Tuhan tempatkan dia di situ untuk sebuah misi gitu kan. Yang tadi kita bahas juga gitu. Kalau Paulus nggak di penjara, nggak nulis surat, mungkin kita sekarang nggak tahu nih gitu. Atau mungkin ya nanti Tuhan bisa jadi menulisnya dalam bentuk yang lain gitu ya. Cuman ini adalah bukti bahwa apapun kondisi kita, Tuhan bisa pakai itu untuk kemuliaannya Dia gitu. Sampai dengan hari ini terbukti bahwa kita bisa membaca dan nasihat-nasihat ini, rahasia-rahasia yang Paulus sampaikan ini tuh bisa sampai ke kita gitu. Dan yang gue suka di sini adalah yang tadi ngebahas tentang hari Kristus itu, Paulus selalu menunjukkan urgensinya. Bahkan ini ditulis kalau nggak salah, tadi gue baca di Wikipedia itu 58 setelah Masehi ya, berarti 58 setelah kematian Tuhan Yesus. Ya udah hampir 2000 tahun juga kan? Udah 2000 tahun lalu, tapi dia udah ngomongnya kayak besok Tuhan mau datang gitu. Harus selalu berjaga-jaga, jangan sampai lengah gitu. Karena kalau menurut gue pribadi, bukan berarti lengah karena Tuhan masih lama datang. Kita yang nggak tahu umur kita sampai kapan gitu masalahnya. Jadi antara Tuhan datang atau kita duluan pulang gitu kan. Jadi gue selalu ngelihat di sini bahwa itu penting banget sampai di-mention 2 kali di dalam satu perikop gitu. Menjelang hari Kristus. Jadi hari Kristus kalau tadi Alvin nanya, apakah itu judgment atau kedatangan kedua kalinya? Kalau gue percaya itu saat kedatangan kedua kali ya. Gitu. Jadi ada tanggapan. Jadi kesudahan. Jadi itu sebenarnya hari Tuhan itu ya kesudahannya, gitu. End times, kesudahannya. Ya kalau kita ngomong kesudahannya ya kedatangan yang kedua kali termasuk, judgment-nya dia juga termasuk, ya kan? Jadi ya itu kesudahannya. Makanya dia bilang sampai ujungnya tuh biar kita ditemukan setia, gitu. Ya kan? Tadi Irsan tadi jelasin tentang di penjara ya San ya, gitu. Nah kalau kira-kira kita coba jadi Paulus gitu loh, di penjara tapi masih bisa tetap mengucap syukur, ya, berdoanya nggak berhenti dan sukacita, gitu. Ya, ini kan luar biasa gitu loh. Nah, karena ada sukacita, gue menemukan kata ini bahasa Inggrisnya joy kan, sukacita kan, joy, gitu. Nah, joy sama happy itu beda ternyata, gitu. Ya, kalau happy itu ditentukan sama faktor luar gitu, ya kan. Tapi kalau joy itu emang ada di dalam. Jadi mau luarnya bagaimanapun, kita tetap punya joy in Christ itu.
Itu karena kita tahu betul status kita di dalam Kristus, kita tahu betul identitas kita di dalam Kristus. Jadi mau ditaruh di penjara juga udah nggak efek, gitu, ya kan? Gitu. Jadi mau dimanapun kita tetap bisa jadi berkat, tetap bisa jadi garam, bisa jadi terang, ya bisa mengabarkan kabar baik. Itu nggak terpatok sama keadaan kita sebenarnya. Nah, kita bisa belajar itu dari Paulus bahwa kita bersyukur dulu, kita berdoa jangan berhenti, ya kan, dekat sama Tuhan. And then joy itu akan ada terus di dalam kita. No matter keadaan kita seperti apa. Ya. Jadi buat teman-teman mungkin dalam keadaan yang memang lagi nggak terlalu bagus gitu ya. Ingat aja gitu. Mulai aja bersyukur, berdoa sama Tuhan. Pada saat kita bersyukur, gue berani jamin langsung di saat itu juga keadaan hati kita udah langsung berubah langsung. Tapi kalau pada saat kita udah mulai comparing, ya udah itu udah langsung mulai juga berubah keadaan hati kita. Ya, daripada pilih comparing, mending kita pilih bersyukur gitu. Itu yang bisa kita pelajari dari Paulus. Terus tadi tentang hari Kristus, tadi sebut 2 kali. Terus ya itu Yavin ya, tentang kesudahannya. Selesai nih, end times, selesai. Ya kalau ada yang mau bilang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya termasuk juga kan end times itu. Kesudahannya nanti udah datang kedua kali. Nah, kenapa ini muncul 2 kali? Sebenarnya kalau di Alkitab perjanjian baru, di seluruh Alkitab nih, perjanjian lama, perjanjian baru, itu ada 27% tentang nubuatan isinya. Ya ini yang sering banget gue sampaikan ke teman-teman, bahwa isinya Alkitab tuh 27% nubuatan. Nah nubuatan itu tentang apa? Ya tentang kedatangan yang pertama kali lah, tentang kedatangan yang kedua kali, tentang akhir zaman, tentang pengangkatan, itu semua kan nubuatan. Nah ada yang sudah fulfill, ada yang sudah digenapi, ya kan? Tapi ada yang belum digenapi. Terus kalau nubuatan itu bukan ramalan yang kita udah pernah bahasan. Kalau ramalan cuaca besok hujan, bisa jadi nggak hujan. Tadi masih bisa jadi, bisa enggak gitu. Tapi kalau nubuatan, semua yang sudah tertulis pasti akan terjadi gitu. Tinggal waktunya aja gitu. Nah kan semakin kesini berarti nubuatannya udah semakin tinggal dikit-dikit aja tuh. Karena yang udah digenapi udah banyak gitu. Kedatangan yang pertama kali semua udah digenapi. Ya. Nah tadi 27%. Artinya hampir sepertiganya. Benar nggak teman-teman? Sepertiga. Jadi kalau sepertiga, berarti kan kalau gue suka kasih contoh nih kayak gini. 1, 2 nubuatan. 4, 5 nubuatan. Ya kan? Ngerti maksudnya nggak? Habis 1, 2 harusnya 3 kan? 3-nya ini nubuatan berarti. 4, 5 berarti nubuatan lagi. 7, 8 berarti nubuatan lagi. Nah, jadi setiap kita baca Alkitab, kayaknya tuh baru 1, 2 udah kita ketemu lagi nubuatan. 1, 2 ketemu lagi nih ngomongin tentang akhir zaman. 1, 2 ngomongin lagi tentang penghakiman gitu. Berarti ada sepertiga itu porsi yang besar sekali. Nah makanya kita harus bahas ini, kita harus ngomongin ini dong, ya kan? Gitu. Nah gue suka kasih contoh juga, bikin roti sepertiga bahan kalau nggak ada rotinya nggak jadi. Ya nggak? Ya kita bilang apa sepertiga? Mau tepung atau mau telur ya terserah deh, atau air gitu. Misalkan kita hilangin tepungnya aja, kalau tinggal air sama telur ya nggak jadi. Gitu. Makanya itu sebegitu pentingnya. Ya, teman-teman boleh baca Alkitab mulai dari Matius, ya, Markus, Lukas, Yohanes, itu semua kalau baca sebentar aja udah keluar lagi nubuatan. Baca sebentar keluar lagi nubuatan. Ya, itu. Jadi kenapa tadi keluar 2 kali? Itu tadi juga udah kita bahas ya, mengenai kesudahannya. Nah, yang ayat 11 juga penting, penuh dengan buah kebenaran. Tadi Alvin udah mention, udah cukup juga ya. Jadi harus ada hasilnya, yaitu buah itu sendiri. Nah, buahnya itu dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk apa? Memuliakan dan memuji Allah. Jadi selalu kita kan bilang ya, glory itu balikin ke Tuhan. Ya, kemuliaan itu punya Tuhan, balikin ke Tuhan. Gitu. Kita ya dapatnya apa? Joy-nya aja. Tadi kan Paulus dapat joy-nya. Ya kan, dia dapat sukacitanya tuh. Kemuliaannya jangan kita ambil. Itu bahaya kalau kita ambil. Ya, nanti kita lupa diri kalau kemuliaannya kita ambil, kita nggak balikin ke Tuhan. Satu lagi sebelum kita ke perikop yang berikutnya, ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Jadi pengetahuannya bukan sembarang pengetahuan, harus yang benar. Ya, jangan yang salah, pengetahuannya yang benar. Nah, kenapa dia ngomong gitu? Karena ada kecenderungan kalau pengetahuannya udah semakin banyak, udah semakin ngerti, semakin tahu, kasihnya makin hilang. Gitu loh. Makanya dia bilang, semoga kasih-Mu makin melimpah. Jadi dengan banyaknya pengetahuan, kasihnya justru malah harus makin melimpah.
Jadi kita jadi ngerti bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, bahan bakarnya itu kasih. Ya, gitu. Apalagi tambah kita udah makin ngerti, makin tahu, wah ngerti nih akhir zaman nih, ngerti nih nubuatan nih, ngerti ini, ngerti itu, makin banyak, makin berhikmat, tapi kasihnya nggak ada. Nah, bahaya ya, karena kebenaran tanpa kasih itu juga kejam namanya. Ya kan? Gitu. Tapi kasih tanpa kebenaran tidak berarti. Ya. Oke, itu aja. Mungkin mau nambahin. Tambahan lagi. Terakhir doang sih. Jadi maksudnya teman-teman semua yang menyaksikan kita ngomongin akhir zaman, ngomongin penghakiman ini bukan buat nakut-nakutin, justru buat mempersiapkan diri gitu, untuk persiapan diri kita gitu. Ya. Kita tahu apa yang terjadi, ya kita jangan jadi malah hidup yang nggak bener, nggak karuan, yang kita udah tahu ujungnya seperti apa gitu. Jadi untuk kita supaya bersiap-siap, bukan untuk menakut-nakuti gitu. Ya. Jadi ya itu tujuan kita. Ya. Oke. To Gue prepare, tambahin ya. sedikit, mumpung tadi masih ingat, mungkin bisa gue tambahkan. Ini kan Paulus menulis surat dalam penjara. Gue percaya segala sesuatu ini tidak ada yang kebetulan, karena kalau misalkan bisa aja nih Paulus mikir, coba gue kalau nggak di penjara, gue bisa ini gue ngomong kemana-mana, gue sebar kemana-mana, tapi dengan keterbatasan fisik, apa mungkin Paulus punya fisik yang kuat untuk keliling dunia gitu. Nah, karena di dalam penjara dia punya banyak waktu untuk menulis segala sesuatu itu, surat itu, sampai dengan detik hari ini kita masih bisa baca. Itu pekerjaan Tuhan itu. Gitu. Dan satu lagi, mungkin yang tadi Irsan juga share gitu, maksudnya buat teman-teman yang dengar di sini, mungkin, oh iya ini kan kita harus memberitakan kabar baik. Mungkin kita harus mengerjakan keselamatan juga gitu. Tapi gue nggak ngerti banyak ayat atau gue nggak ngerti pendalaman. Nah itu bisa pelan-pelan ditambahkan gitu. Tapi bukan berarti kita semua ini harus pandai banget gitu. Tapi semua orang punya kapasitas yang sama dalam memberitakan kabar baik atau mengerjakan keselamatan itu. Gitu. Yang paling gampang ya ini, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan, jadi untuk memuliakan nama Tuhan gitu loh. Jadi yang tadi Koben juga sempat sharing gitu, kita bagian sukacitanya, joy-nya aja, glory-nya kembalikan kepada Tuhan dan tidak dibalik gitu loh. Karena kalau dibalik itu buyar itu, karena kebanyakan pastinya kan oh ya kita mau menyenangkan hati Tuhan gitu. Oh ya kita buat ini buat itu untuk menyenangkan hati Tuhan, yang ujung-ujungnya glorinya kita ambil. Dan itu terbalik gitu. Jadi menurut gua itu tadi satu statement yang benar, bahwa joy-nya yang kita ambil, kemuliaan kita kembalikan pada Tuhan dan tidak dibalik gitu. Itu sih kalau yang pengen gue tambahin sih. Thank you, Ben. Very good. Oke, lanjut ya. Kesaksian Paulus dalam penjara. Oke, siapa baca nih? Gua. Oke, silakan San. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil yang tadi kita bahas ya. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah yang dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahannya semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu.
Ya. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Ya. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Hmm. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Ya. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Amin. Amin. Nah, San, ini menarik nih. Tadi yang lu baca perikop ini sebenarnya menjawab pertanyaan lu yang tadi di sebelum sesi ini kita sempat ngobrol sebentar. Ya, jadi terserah aja tuh orang mau gimana, ya kan? Tapi selama yang dikabarkan adalah Yesus, ya kan? Ya kan? Nggak ada ruginya gitu. Yang kita perlu pastikan bagian kita. Bagian kita berarti kita bisa belajar dari Paulus. Nah, dia kan udah tulis kayak gitu. Sebisa mungkin kita juga ngikutin contohnya Paulus kan gitu loh. Iya. Ya kan? Gitu. Jadi yang tadi tuh apa tuh tadi? 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Ya kan, selama ada nama Yesus, ada nama Kristus, ya udah, ya kan, gitu. Nggak ada ruginya, nothing tulus karena ada nama Yesus Kristus. Nah, orang itu kalau motivasinya salah atau motivasinya benar, itu nanti urusan dia dan Tuhan masing-masing. Tetapi yang dari kita sendiri, kita bisa belajar dari Paulus yang tadi kita baca semua itu. Ya kita tiru aja nih yang Paulus bilang. Salah satunya yang tadi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, kalau kita betul-betul mengerti ini, wah, kita tidak terkalahkan. Orang mati aja nggak takut, mati aja keuntungan kok, gitu. Mati itu keuntungan loh, gitu. Ya kan? Tapi kalau kita masih diberi kesempatan hidup, ya kita harus hidup seperti Kristus. Gitu. Ya, itu maksudnya. Oke, silakan yang mau nambahin perikop yang tadi. Kalau dari gue mungkin tambahin yang tadi di highlight, yang mungkin banyak teman-teman juga pasti highlight ayat ini ya, gitu ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Gitu. Mungkin di sini juga, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu gitu. Nah ini kan seperti kesannya tuh kayak kok galau gitu ya. Tapi ini sebenarnya Paulus nggak galau gitu. Jadi Paulus mau menyampaikan bahwa, ini kalau dari gue pribadi ya, yang gue dapat dari bacaan surat Paulus ini, bahwa kayak mau hidup, mau mati, itu dua-duanya baik. Tapi kalau dalam kebenaran Tuhan Yesus. Gitu. Jadi ada orang yang bilang, oh selama hidup ya baik, kalau udah mati ini hal yang sangat menakutkan, mengerikan gitu, atau mungkin udah kemana-mana gitu. Tapi di sini tertulis jelas, bagiku hidup adalah Kristus. Berarti sewaktu kita hidup, kita harus mengerjakan keselamatan, kita harus menghasilkan buah-buah kebenaran gitu. Makin serupa dengan Kristus gitu. Makanya di sini terus, karena bagiku hidup adalah Kristus. Nah, sewaktu kita sudah dipanggil Tuhan gitu, dan itu bukan sesuatu yang mungkin ditakuti atau mungkin suatu hal yang mengerikan, tapi itu adalah keuntungan. Mungkin orang bingung, keuntungan apa yang untung nih kalau kita sudah meninggal di dunia ini gitu. Tapi di sini kan jelas, kalau kita sewaktu hidup sudah mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup, nah waktu kita mati itu sebenarnya kita kembali ke rumah Bapa, di mana kita bersama-sama dengan Kristus. Di sini udah tertulis sama Paulus gitu. Jadi either way itu win-win solution gitu. Cuma memang kita perlu uji dan kita perlu pahami lebih dalam gitu dari bacaan ini gitu. Kadang-kadang kan kalau sekilas baca kesannya kok terlalu gampangin banget sih gitu loh. Tapi ya ini sih kalau yang gue dapet ya. Ya. Oke. Chan? Ya. Kalau gue nambahin paling tadi justru kalau yang takut nih, yang patut dipertanyakan, maksudnya takut mati gitu kan. Kenapa gitu? Apakah kamu belum, maksudnya pasti kalau ditanya siap gak lu mati besok gitu. Aduh, belum apa namanya, skala prioritasnya udah ketahuan, misalnya dia bilang, aduh ntar apa namanya gimana nih di sini di dunia ini segala macam. Padahal di sini ya kalau Paulus bilang aja itu jauh lebih baik udah sama Tuhan gitu, maksudnya itu tujuan akhir kita gitu, mau hidup apa namanya selama-lamanya dengan Tuhan Yesus gitu loh, maksudnya
Ya. goal kita tuh itu gitu kan. Jadi Ya. kalau bisa lebih cepat ya lebih baik. Tapi Ya. masalahnya selama kita masih disuruh hidup sama Tuhan di sini, ada yang harus Ya. kita kerjakan ini gitu kan. Betul. Nah, Ya. jadi Betul. ya yang takut-takut mati ini yang justru malah jadi pertanyaan, kenapa Ya. masih hidup dalam dosa gitu kan? Ya. Atau Ya. masih belum ngapa-ngapain melakukan pekerjaan Tuhan, makanya belum siap untuk dipanggil gitu. Ya. Nah, ini makanya maksudnya dengan kita sudah melakukan bagian kita, kita nggak takut mati. Ya. Ya, dan dengan punya kebenaran yang seperti itu, siapa yang bisa ngalahin orang yang seperti itu? Nggak ada. Gitu, ya kan? Tapi gue mau nambahin, itu bukan artinya Paulus pengen mati, ya. Kenapa? Dia bukan bilang ya udah gue udah pengen mati nih, mati aja deh, gitu kan? Untung nih kalau mati. Bukan itu, jangan sesat, ya. Jangan di twist nih yang kita lagi bahas di sini. Karena apa? Dia bilang gini, 25, kita baca. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan sukacita dan iman. Jadi dia juga optimis dia akan keluar dari penjara ini. Gitu, dia akan lakukan yang the next thing-nya lagi gitu. Cuman maksud dia ya kalau sampai sudah dipanggil sama Tuhan itu juga sebuah keuntungan gitu. Jadi jangan di twist bahwa jadi ya udah nih kita nyari mati aja nih. Karena mati adalah keuntungan. Nah, itu ya bunuh gitu. diri nanti. Ya, makanya ngerti bisa ada orang-orang tertentu yang nanti mau twist the scripture jadi kayak seperti itu. Ya. Jadi bukan itu maksudnya. Selama kita masih diberi kesempatan hidup, hiduplah itu mencontohi Kristus. Itu kita punya role model. Ya, tapi kalau sampai pun kita udah dipanggil Tuhan, udah mati, itu juga sebuah keuntungan karena kita sudah percaya dalam Tuhan, kita dapat keselamatan itu. Itu. Ya, oke. Terus apa lagi? Terakhir nih, ya, perikop yang terakhir, gue baca tinggal 7 menit. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Tuh ya, suruh hidupnya nih selaras nih sama Injil, sama firman Tuhan. Supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Itu tadi. Ya, kalau orang lihat mati, ya udah kebinasaan ya, gitu. Ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi disitu kasih tahu loh, ikut Yesus tuh juga ada pergumulannya gitu. Ya nggak selalu everyday sunshine gitu loh, ya. Itu. Nggak pernah dia ngomong seperti itu gitu. Oke, mungkin mau ditambahin sebelum kita tutup, tinggal 6 menit. Silakan. Ini sih, di sini kan tadi ada sempat tertulis ya, yang 29, sebab pada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya. Dan di sini mungkin teman-teman juga jangan langsung yang mendengar kayak merasa, wah ngeri banget nih, gitu. Kalau percaya Kristus, kita juga harus ikut menderita, tapi kan ayat mungkin kalau ada bacaan ayat yang lain yang mungkin sering kita dengar juga, kalau ikut Yesus kita harus pikul salibnya. Nah mungkin lebih ke itu. Jadi pikul salib apa? Jadi memang standar anak-anak Tuhan ini memang lebih tinggi gitu. Jadi memang ekspektasi orang-orang terhadap anak-anak Tuhan itu pun juga lebih tinggi gitu. Jadi memang sudah semestinya ya kita bangga dengan kita jadi anak-anak Tuhan gitu. Tentunya dengan perbuatan buah-buah roh yang benar ya. Gitu. Makanya di sini tertulis tadi juga bagiku hidup adalah Kristus gitu, dan mati adalah keuntungan yang tadi sempat Koben mention juga. Jadi bukan karena kalau gitu ya udah kita mati aja gitu karena ini sebuah keuntungan, tapi bukan seperti itu. Kalau sewaktu kita hidup kita tidak serupa dengan Kristus, kita tidak kerjakan bagian-bagian kita gitu, itu nggak bisa. Jadi ini semuanya harus selaras. Lagi-lagi tadi yang di sepadan ya, sepadan, berpadanan dengan Injil Kristus. Gitu. Jadi itu aja sih kalau dari gue. Gersan? Gue paling nambahin doang tadi, menderita dan memikul salib itu bukan berarti kayak literally disiksa atau kayak gimana, cuman dengan melawan kedagingan kita. Jadi keinginan, jadi istilahnya yang pasti kita untuk melakukan kebenaran itu ada pengorbanan, ada hal yang kita ya istilahnya lebih banyak kasihnya.
daripada dengan menuruti kedagingan kita. Nah itu kita sebenarnya kan ya bukan menderita ya, mungkin apa ya, effort lah, memberikan sebuah effort. Nah itu effort yang tadi yang pastinya ya nggak enak untuk dilakukan, mungkin ya ada seberapa yang berat untuk dilakukan. Dan di sini menderitanya kalau gue tangkap, dan yang ini itu adalah melawan kedagingan kita untuk menyenangkan Tuhan gitu. Thank you. Jadi itu dirangkum aja sedikit ke surat Yakobus, masih ada waktu tadi karena ngomongin tentang pergumulan, menderita ya, pencobaan. Ini di surat Yakobus juga ditulis sebenarnya di Yakobus 1 ayat 2 ditulis seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berarti kan susah ya kalau pencobaannya, ya kan? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya karena itu kan jadi tekun. Imanmu ya menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi kalau ketekunan itu sudah memperoleh buah yang matang, supaya kamu apa? Menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi itu sebenarnya semuanya tujuannya tetap untuk kebaikan dan keuntungan kita. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang baik. He is good all the time. Ya, jadi apapun yang kita ngerasa, kok Tuhan kayak gini sama gue, jangan. Karena kita harus balik lagi ke prinsip yang tadi bahwa He is good all the time. Jadi apapun yang terjadi, dia punya tujuan yang baik untuk kita. Ya, tujuan yang sempurna untuk kita. Jadi itulah yang kita perlu tahu. Oke, selesai udah Filipi 1, minggu depan kita balik lagi. Thank you teman-teman buat waktunya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Bye bye.